Baik, karena waktu pembelajaran hari ini sudah lewat ya, seharusnya 6.40 dimulainya. Sekarang kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Seperti biasa, ketua kelas memimpin doanya. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Maaf Kak, ketua kelasnya belum hadir. Oh iya, ya sudah. Cowoknya aja siapa? Terserah. Yang ada. Silakan cowoknya. Siapa yang bisa memimpin doa? Silakan Hopipah, pimpin doanya Hopipah. Sebelum memulai acara, sebelum memulai pembelajaran biasa, membaca doa, berdoa mulai. Amin. Ya, baik. Terima kasih kepada Hopipah yang sudah memimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, saya akan absen dulu ya, seperti biasa. Apakah di sini hadir semua? Tidak, Kak. Ada yang belum join. Ya, mungkin sebagian yang belum hadir karena sinyal atau emang belum gabung Zoom ya. Baik. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran dengan materi tentang ekosistem. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh apa itu ekosistem, kalian itu harus tahu ya, bahwa setiap organisme itu memiliki tempat tinggal atau membutuhkan tempat tinggal untuk hidup. Nah, adapun tempat tinggal organisme untuk hidup atau berkembang biak itu disebut dengan habitat. Nah, di dalam habitat itu, semua organisme itu melakukan interaksi dengan lingkungannya. Itu disebut dengan ekosistem. Nah, di sini kita akan membahas tentang ekosistem. Yang pertama itu ada komponen penyusun ekosistem, yang kedua ada organisasi kehidupan dan pola interaksi, yang ketiga itu ada tipe-tipe ekosistem. Nah, kalau misalkan hari ini kita akan membahas tentang komponen penyusun ekosistem. Next.
Nah, di sini ada contoh atau gambaran tentang ekosistem. Next. Nah, yang kita bahas hari ini itu adalah komponen penyusun ekosistem. Nah, di sini kalian ada yang tahu nggak apa sih itu ekosistem? Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan ekosistem? Tidak ada yang tahu di sini apa itu ekosistem? Hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antara makhluk hidup, bukan Kak? Iya, betul. Jadi ekosistem itu dia itu suatu kesatuan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Nah, ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Nah, istilah ekologi ini pertama kali itu ditemukan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1869. Nah, kemudian ekologi juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal, dan dalagos yang berarti itu ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada gambar ya. Di sini ada yang tahu nggak yang mana yang termasuk biotik dan abiotik? Gambar mana yang termasuk gambar biotik dan abiotik? Biotik yang sebelah kiri, yang abiotik yang sebelah kanan, Kak. Ya, yang termasuk biotik itu dia ada apa aja dan abiotik ada apa aja? Coba sih. Hidup. Biotik itu terdiri dari makhluk hidup yang contohnya hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan abiotik itu komponen-komponen pendukungnya yaitu contohnya air, tanah, udara, dan matahari. Kayak Iya, betul sekali ya. Jadi biotik itu dia itu ada makhluk hidup, ada hewan, ada tumbuhan. Sedangkan abiotik itu dia ada sinar matahari, ada tanah. Nah, kemudian komponen abiotik itu, sekarang kita akan membahas tentang komponen abiotik dulu ya. Nah, komponen abiotik itu dia itu komponen yang tidak hidup atau tidak mendukung untuk menjaga keseimbangan suatu ekosistemnya. Contohnya itu seperti air, tanah, udara, iklim, dan topografi. Kemudian di sini ada gambar yang termasuk autotrof dan heterotrof. Di sini ada yang tahu apa itu perbedaan autotrof atau heterotrof? Ada yang tahu tidak? Apa sih perbedaan autotrof dan heterotrof? heterotrof itu
Ada yang tahu apa itu perbedaan? Autotrof bukannya dapat menghasilkan makanan sendiri. Ya, kalau misalkan autotrof itu dia itu konsumen atau organisme yang menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya itu ketika si tumbuhan itu memiliki klorofil dan berfotosintesis. Nah, sedangkan heterotrof, dia itu tidak bisa membuat makanannya sendiri. Dan dia bergantung pada organisme lain. Contohnya itu kayak herbivora, karnivora, omnivora. Nah, herbivora itu dia itu pemakan daun atau tumbuhan. Sedangkan karnivora, dia itu pemakan daging. Dan omnivora itu dia itu pemakan tumbuhan dan daging. Nah, di sini ada komponen biotik. Di sini ada yang tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan komponen biotik? Ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan komponen biotik? Komponen lingkungan yang isinya makhluk hidup, Kak. Ya, betul ya. Jadi dia itu komponen biotik itu komponen makhluk hidup, yaitu isinya itu tumbuhan, hewan, bakteri. Jadi komponen biotik itu semua makhluk hidup yang terdapat dalam ekosistem, baik itu tumbuhan, hewan, dan bakteri. Nah, komponen biotik itu di sini ada dua. Yang pertama berdasarkan cara memperoleh makanan, dan yang kedua itu berdasarkan kedudukan fungsional dalam ekosistem. Nah, kalau misalkan berdasarkan cara memperoleh makanan itu, dia itu contohnya itu seperti autotrof dan heterotrof, seperti slide yang sebelumnya ya. Nah, sedangkan berdasarkan kedudukan fungsional dalam ekosistem itu, yaitu contohnya itu seperti produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, organisme atau produsen itu, dia itu mampu menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya itu tumbuhan. Tumbuhan memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis. Nah, sedangkan yang konsumen itu, dia itu organismenya itu tidak bisa membuat makanannya sendiri dan dia itu harus bergantung kepada organisme lain. Contohnya yang tadi ya, seperti herbivora, karnivora, omnivora. Nah, yang ketiga itu ada dekomposer atau pengurai. Jadi si organisme ini itu dia itu memiliki tugas untuk mengurai pada organisme sehingga akan diubah menjadi unsur hara. Contohnya itu kayak bakteri, jamur, cacing, tanah, dan lain sebagainya ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, jadi komponen biotik dan abiotik itu dia itu memiliki peran yang sangat besar dalam keberlangsungan kehidupan di bumi. Sampai sini nggak ada yang ditanyain nih, benar? Oh, udah paham semua ya? Misalkan kalian sudah paham semua,
Saya yang akan bertanya nih kepada kalian ya, mengulang pembahasan yang tadi saya jelaskan. Apa sih perbedaan komponen biotik dan abiotik? Ada yang tahu di sini apa perbedaan komponen biotik dan abiotik? Kalau komponen biotik itu komponen lingkungan yang isinya terdiri makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, bakteri. Kalau misalnya komponen abiotik itu komponen-komponen pendukungnya seperti tanah, udara, air, iklim, sama satu lagi topografi. Iya, betul. Di sini ada yang tahu apa itu perbedaan autotrof dan heterotrof? Kalau autotrof itu organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kalau heterotrof itu tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, jadi bergantung pada organisme lain. Iya. Ada yang tahu nggak yang termasuk heterotrof itu apa aja contohnya? Contohnya itu hewan, manusia, itu Kak. Ya. Kemudian di sini ada yang tahu yang termasuk komponen biotik dan abiotik itu apa saja? Sebutkan. Yang termasuk komponen biotik dan abiotik itu ada apa aja ya? Sebutkan yang di sini ada yang tahu apa saja yang termasuk komponen biotik dan abiotik? Komponen abiotik itu ada air, udara, tanah, iklim, topografi, sinar matahari, suhu, dan lain-lain. Terus kalau biotik itu manusia, hewan, tumbuhan, sel-sel gitu. Iya, betul ya. Nah, seperti biasa di sini saya akan ngasih tugas kelompok ya kepada kalian. Jadi tugas kelompoknya itu seperti biasa, teman-teman kalian kelompoknya seperti kelompok-kelompok kemarin ya. Ini dicatat ya, biar nggak lupa atau nggak nanya-nanya lagi. Jadi tugas kelompoknya itu kalian itu harus menganalisis atau menjelaskan tumbuhan kantong semar itu kan mampu mencerna serangga dengan enzimnya. Nah, apakah tumbuhan kantong semar itu tergolong produsen atau konsumen? Jelaskan alasan kalian. Sampai sini sudah dimengerti? Iya, Kak. Ada yang ingin ditanyakan lagi?
Kak, Iya, itu cuma menjelaskan dia termasuk konsumen atau produsen doang kan? iya. Pertama, dia itu termasuk golongan produsen atau konsumen. Kalau setelah itu langsung jelasin kenapa kamu milih itu. Gitu. Oh iya Kak, mengerti. Makasih. Iya, sama-sama. Nih, diulang ya. Tugas kelompoknya itu, jadi kantong semar itu kan mampu mencerna serangga dengan enzimnya. Nah, jadi tumbuhan kantong semar itu menurut kalian, dia itu termasuk golongan produsen atau konsumen. Nah, jelaskan menurut kalian, kalau misalkan dia masuk ke produsen itu kenapa, kalau misalkan dia masuk ke konsumen itu kenapa. Sudah jelas sampai sini? Ada yang masih bingung dengan pertanyaannya, dengan tugasnya? Baik, kalau misalkan sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kalian kerjakan ya. Saya kasih waktu sampai pukul 7.30.